Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bapak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Iya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita kali ini melaksanakan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal ya Pak, sebelum Bapak nanti melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama adalah apa harapan Bapak dalam percakapan kita kali ini? Baik Bu, harapan saya banyak sekali, terutama nanti untuk proses pembelajaran. Semoga saya mendapat informasi, berbagai pengetahuan, terutama sekarang ada komunikasi sebelum kegiatan pembelajaran. Dan apalagi sekarang kan lagi ditekankan proses pembelajaran yang keberpihakan kepada murid itu Bu. Betul sekali. Iya Bu. Jadi Bapak ingin ini ya Pak, mengembangkan kompetensi bagaimana melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu, Bu. Ya. Baik Pak, kalau boleh saya tahu Pak, nanti Bapak mengambil materi apa? Materi yang akan disampaikan pada kesempatan nanti adalah tentang descriptive text Bu. Descriptive text, baik. Untuk tujuan pembelajarannya apa saja Pak? Dalam materi ini sudah saya siapkan dari tujuan pembelajaran dari pengetahuannya, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, deskriptif, tulis atau tulisan. Itu dari pengetahuannya. Yang kedua adalah dari keterampilannya menyusun tentang deskriptif teks. Menyusun teks deskriptif teks, baik Pak. Kemudian Pak, untuk area pengembangan yang ingin dicapai gitu Pak, dalam pembelajaran nanti apa saja? Ya, khususnya dalam materi ini area pengembangannya difokuskan terhadap 2 poin Bu. Yang pertama, dari segi pengetahuannya siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, deskriptif, tulis ataupun lisan. Yang kedua, dari unsur keterampilannya difokuskan siswa dapat menulis atau menyusun tentang deskriptif teks. Ya, jadi nanti ada 2 area pengembangan ya Pak, Ya. pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa nanti mengidentifikasi struktur teks, fungsi sosial ya, dan unsur kebahasaan ya. Dan untuk area pengembangan keterampilan, jadi siswa membuat produk berarti ya Pak? Iya, nanti ada produk. Tulis. Iya, produk hasil siswa. Hasil siswa. Nah, Bapak, apakah selama dalam proses persiapan pembelajaran ini, apakah Bapak menemui hambatan? Banyak sekali Bu hambatan yang saya alami, karena terutama sekarang kan saya harus mempersiapkan tema yang yang diminati oleh siswa. Terutama saya bingung dalam hal pemilihan tema yang tepat untuk siswa itu Bu. Saya sangat bingung sekali. Karena memang siswa kita banyak ya Pak, jadi kita juga harus tadi seperti yang Bapak sebutkan tadi, kalau tujuan kita adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu Bu. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya. Nah, kemudian Pak, apakah ada solusinya? Sementara ini saya sudah melakukan dalam tahap persiapan, saya melakukan survei, observasi juga kepada siswa dan memberikan seperti polling itu Bu, melalui WhatsApp, media yang saya berikan WhatsApp untuk dalam hal pemilihan tema tersebut. Dan saya menyediakan 3 pilihan untuk siswa, yaitu tema tentang musik, yang kedua tentang olahraga, dan ketiga tentang pendidikan. Semoga dan itu mudah-mudahan membantu di dalam pemilihan tema. Kemudian Pak, pembelajaran seperti apa yang akan Bapak kembangkan, mulai dari strateginya, kemudian model pembelajarannya, metodenya, kemudian juga media yang akan Bapak sediakan dalam proses pembelajaran nanti? Di dalam pembelajaran nanti saya sudah mempersiapkan di dalam materi deskriptif teks ini untuk
strateginya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ibu ya, benar diferensiasi. Dan yang kedua, metodenya saya menggunakan cooperative learning. Untuk medianya saya menggunakan poster dan video tentang descriptive text. Dan yang terakhir model pembelajarannya, karena ini ada produk nanti saya menggunakan project based learning. Ya, jadi berarti Bapak nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran project based learning ya Pak, PBL, dan kemudian juga metodenya cooperative learning. Dan media pembelajarannya yaitu ada poster dan video ya Pak. Video tentang descriptive text. Video tentang descriptive text. Sepertinya akan sangat menarik sekali ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Bagi anak-anak karena memang video ini pasti anak-anak suka gitu kalau ditayangkan video, apalagi yang sesuai dengan minat mereka gitu. Ya, semoga pembelajarannya nanti sangat bisa memberikan antusias pada anak-anak. Baik Bapak, sekarang untuk waktunya, kapan kira-kira proses pembelajaran ini akan dilaksanakan, di kelas berapa dan jam berapa Pak? Ya, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa di kelas 7G pada jam ke-1 dan ke-2 Bu. Baik Bapak. Nah, untuk komitmen Bapak dalam melaksanakan proses pembelajaran ini agar berjalan dengan baik itu hal apa saja yang sudah Bapak lakukan, dan apakah ada yang membantu gitu Pak dalam mempersiapkan proses pembelajaran ini? Iya, komitmen yang saya lakukan mulai dari tahapan persiapan, saya sudah mempersiapkan mulai dari observasi tentang tema, dan juga mudah-mudahan nanti pembelajarannya berlangsung dengan baik dan sesuai dengan harapan. Terus nanti juga saya berkomunikasi dengan teman sejawat saya, semoga ini dapat menghasilkan lebih baik Bu, di dalam pembelajaran. Alhamdulillah selama ini mulai dari persiapan sampai mungkin nanti di dalam pelaksanaan pembelajarannya juga saya dibantu oleh teman sejawat saya, terutama teman sejawat di Serumpun ya, guru bahasa Inggris juga. Alhamdulillah sangat membantu sekali Bu. Alhamdulillah ya Pak, jadi Bapak bisa berkolaborasi bersama rekan sejawat yaitu guru mata yang Serumpun. Nah baik Pak, insya Allah nanti hari Selasa ya Pak, di kelas 7G jam ke-1 dan ke-2 saya akan hadir ke kelas Bapak untuk melaksanakan supervisi kelas. Di sana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melaksanakan observasi atau pembelajaran dalam kelas ini, kita akan melakukan bincang-bincang kembali Pak, yaitu mengenai pasca observasi yang akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik. Ini mungkin yang terakhir, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Bu, banyak sekali yang saya dapatkan. Saya sudah mendapat gambaran dari mulai persiapan, dan mungkin nanti juga saya sudah mendapatkan gambaran untuk proses pembelajarannya nanti. Mudah-mudahan saya berharap pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, amin, semoga ya Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia berbincang bersama saya dalam percakapan terobservasi. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Pak. Iya. Demikian percakapan kita kali ini mengenai praobservasi. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share that.
kemarin telah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas, dan sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bapak. Mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, bagaimana perasaan Bapak gitu setelah proses supervisi kemarin? Alhamdulillah sangat merasa senang sekali Bu, ketika setelah melaksanakan pembelajaran proses pembelajaran kemarin bersama anak-anak. Alhamdulillah merasa senang dan merasa ada penambahan wawasan atau pengetahuan dan bagaimana saya selaku guru mencoba untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran gitu. Selanjutnya Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hari ini saya berharap ada refleksi dari kegiatan kemarin dan juga tindak lanjutnya. Iya betul Pak. Nah, dari kegiatan kemarin kan ada refleksi. Nah, apa yang Bapak rasa sudah baik dan apa yang memang perlu ditingkatkan gitu Pak dari pembelajaran kemarin? Alhamdulillah kemarin pelaksanaan pembelajaran cukup merasa baik. Iya. Hanya ada beberapa yang harus ditingkatkan juga sih Bu, karena belum merasa optimal gitu hasilnya yang saya rasakan. Nah itu Pak, apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkannya dalam pengelolaan kelasnya, terus dalam penyajian materi yang disesuaikan dengan minat anak-anak itu, minat anak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Gitu. Apa yang menjadi hambatan kemarin dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Pelaksanaannya, saya rasa dalam hambatan yang sangat dirasakan itu dalam sebelumnya Bu, kan kemarin harus mengidentifikasi dulu minat anak gitu minat anak, dan saya berpikir ini bagaimana caranya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mengetahui dari jumlah 32 siswa gitu, karena kan mereka mempunyai profil belajar yang berbeda-beda dan minat juga keinginan yang berbeda-beda, tetapi kita harus menyesuaikan dengan apa yang materi yang harus kita bahas di kelas mereka pada saat itu. Itu hambatannya. Jadi mengidentifikasi minat gitu minat. Untuk menyajikan materi yang memang bisa menarik perhatian mereka. Betul ya Pak. Nah, kemudian Pak, adakah cara yang Bapak ternyata untuk mengatasi hambatan tersebut ini gitu caranya, misalkan? Ya, salah satunya kemarin karena saya merasa ada hambatan di dalam pengidentifikasian minat, kebetulan kan ada media kita menggunakan media, saya mencari caranya melakukan ini Bu, polling melalui WhatsApp. Jadi sebelumnya kan saya membuat grup, ada grup kelas khusus mata pelajaran bahasa Inggris. Saya mencoba membuat polling tentang minat dan untuk mengetahui profil belajar mereka yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian Pak, adakah ide yang ingin Bapak kembangkan gitu dari keseluruhan proses pembelajaran? Gimana nih, ada terbayang ide baru gitu untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga lebih meningkatkan potensi, memberdayakan potensi murid? Ya, kalau mengambil dari pengalaman kemarin, mudah-mudahan, dan ini juga saya masih harus berkonsultasi lagi dengan teman sejawat. Kalau dari pengalaman kemarin, saya ingin mengembangkan materi yang lebih luas, terutama kan di dalam bahasa itu penekanan di dalam literasi Jadi nanti setelah teridentifikasi minat dan profil belajar siswa, saya mengembangkan
lebih kekinian gitu materinya. Sebenarnya kemarin kan materi deskriptif teks tidak hanya itu aja, terus tidak hanya terpaku terhadap buku, karena kemarin juga saya mencoba mengambil dari internet gitu medianya, tulisan yang kekinian. Kemarin juga ada hal-hal yang unik ketika saya tidak mengetahui profil seseorang, padahal antusias mereka kalau nggak salah itu teh artis ya, artis mereka lebih tahu sampai sedetil itu gitu ya, artis Korea kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada hal yang memang di luar ini ya. Oh ternyata mereka bisa tahu sejauh itu. Iya, gitu. Nah memang kita harus bisa lebih gitu memberikan memfasilitasi mereka. Iya, yang berpihak kepada mereka sesuai dengan minatnya. Iya Pak, betul. Nah Pak, yang terakhir punya untuk komitmen dalam mewujudkan ide Bapak tadi atau rencana aksi Bapak tadi. Mudah-mudahan, dan saya juga mudah-mudahan konsistensi dengan pribadi saya berkomitmen terus melaksanakan pembelajaran seperti kemarin dan mencoba mengembangkan, dan itu juga tidak terlepas dari konsultasi dan kolaborasi dengan teman sejawat dan juga mencari referensi lain gitu untuk menjaga konsistensi aja. Berkolaborasi ya Pak, dan terus mencari referensi yang up to date tentunya. Iya, up to date. Iya. Disesuaikan dengan zaman sekarang. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Di keseluruhan Bapak di sini sudah tampak kemarin juga dalam proses pembelajaran sudah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan dan sudah tercapai. Terlihat dari juga kegiatan dalam pembelajarannya, kemudian keaktifan siswanya sudah sangat terlihat dari antusias anak-anak untuk fokus gitu dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian juga ada kerjasama dan saat presentasi ya Pak. Iya. Saat presentasi mereka memang semangat gitu. Tapi mungkin dari hasil refleksi Bapak tadi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ya semoga Bapak kedepannya bisa lebih bisa mengembangkan pembelajaran dengan lebih maksimal lagi. Terima kasih. Semoga ini juga jadi pembelajaran bagi saya bisa mendapatkan banyak hal dari percakapan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.